Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang subgrup pada mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Ibu dosen Sri Lestari Manurung, SPD MPD. Adapun nama-nama dari kelompok 1 yaitu dengan saya sendiri Muhammad Ilham sebagai moderator, dan ada rekan saya yaitu Ebenezer Sinurat, Dewi Gita Fadila, Jelita Ria Masari, Baru Papahan, dan Putri Mahardika. Dan untuk mempersingkat waktu kita, mungkin langsung saja kita masuk pada bagian materi. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi A1. Suatu subset H tidak kosong dari G disebut subgrup dari grup G jika terhadap operasi di G, H sendiri membentuk grup. Dari definisi tersebut, pertama harus ditunjukkan bahwa H tidak kosong atau H subset dari G, dan berikutnya setiap elemen dari H terhadap operasi di G memenuhi aksioma grup. Contoh yang pertama, perhatikan grup Z8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan tabel Cayley dapat diselidiki himpunan bagian H1 yaitu 0,4 dan H2 yaitu 0, 2, 4, 6 dari Z8 dengan operasi penjumlahan modulo 8. Masing-masing merupakan subgrup dari Z8. Untuk Z8 sendiri dapat dilihat pada tabel Cayley titik 1, 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 menunjukkan tabel Cayley dari grup Z8, yaitu plus 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dengan horizontal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 0 ditambah 0, kita perhatikan tabel berikut. 0 ditambah 0 yaitu 0, 0 ditambah 1 yaitu 1, 0 ditambah 2 yaitu 2, 0 ditambah 3 yaitu 3, 0 ditambah 4 yaitu 4, 0 tambah 5 yaitu 5, 0 tambah 6 yaitu 6, 0 tambah 7 yaitu 7. Nah, itu yang kedua. 1 ditambah 0 yaitu 1, 1 ditambah 1 yaitu 2, 1 ditambah 2 yaitu 3, 1 ditambah 3 yaitu 4, 1 ditambah 4 yaitu 5, 1 ditambah 5 yaitu 6, 1 ditambah 6 yaitu 7, 1 ditambah 7 yaitu 8. Mengapa di sini dituliskan 0, yaitu modulo dari 8 yaitu 0. Nah, begitu juga untuk pembacaan tabel Cayley untuk selanjutnya. Perhatikan himpunan bagian dari Z8 yaitu H1 sama dengan 0 dan 4, dan H2 itu 0, 2, 4, 6. Kemudian dibentuk tabel Cayley dari H1 dan H2 terhadap operasi yang sama pada Z8, yaitu penjumlahan modul 8. Masing-masing diperlihatkan pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini. Tabel Cayley dari grup H1, yaitu tadi dengan himpunannya itu 0 dan 4. Untuk vertikalnya 0, 4 dan horizontalnya itu 0, 4. 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 4 itu 4, dan 4 ditambah 0 itu 4, 4 ditambah 4 itu 8. Mengapa dituliskan 0, yaitu karena modul dari 8 yaitu 0. Begitu untuk menunjukkan tabel Cayley dari grup H2 tadi, yaitu dengan himpunannya yang 0, 2, 4, dan 6. Untuk vertikalnya 0, 2, 4, 6, horizontalnya 0, 2, 4, 6. 0 tambah 0 yaitu 0, 0 tambah 2 yaitu 2, 0 tambah 4 yaitu 4, 0 tambah 6 itu 6. 0, 2 ditambah 0 yaitu 2, 2 ditambah 2 yaitu 4, 2 ditambah 4 yaitu 6, 2 ditambah 6 yaitu modul 8 yaitu 0. Begitu juga dengan seterusnya.
Jangan melihat tabel di atas diperoleh. Yang pertama, aksioma pertama itu sifat tertutup. Dipenuhi karena seluruh hasil operasi ada pada himpunan H1 dan H2. Yang kedua, aksioma kedua itu sifat asosiatif. Penjumlahan modulo 8 dipenuhi pada Z8, karenanya pada H1 dan 2 juga dipenuhi. Yang ketiga, aksioma ketiga untuk unsur identitas dipenuhi. 0 merupakan elemen H1 dan H2 sebagai unsur identitas karena setiap A merupakan anggota dari H1 dan H2. Dipenuhi. A plus 8 0 sama dengan 0 plus 8 sama dengan A sama dengan A. Yang keempat, aksioma keempat yaitu unsur inverse dipenuhi, yaitu H1 menuju 0, inversenya 0, 4 inversenya 4. H2 inversenya 0, H2 0, inversenya 0, 2 inversenya 6, 4 inversenya 4, dan 6 inversenya 2. Subgrup dua langkah. Misalkan G adalah sebuah subgrup dan misalkan H adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari G. Jika AB adalah dalam H, bila mana A dan B ada dalam H. H merupakan operasi tertutup. Dan A inverse ada dalam H bila mana G ada dalam H. H tertutup pada operasi inverse. Maka H adalah subgrup dari G. Misalkan G adalah sebuah grup dan misalkan H adalah sebuah himpunan bagian tak kosong dari G. Jika A, B anggota dari H, maka AB anggota dari H juga. Jika A elemen dari H, maka A inverse juga anggota dari H. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai teorema yang berlaku pada teori subgrup. Jadi di sini kita bakalan bahas teorema yang pertama atau teorema A1. Jadi bunyi dari teorema ini adalah suatu subset H yang tidak kosong. Suatu subset H yang tidak kosong dari grup G merupakan subgrup dari G. Jadi dikatakan bahwasannya H itu bukan merupakan himpunan kosong dan H ini haruslah subset G. H bukan merupakan himpunan kosong. Dan H haruslah subset dari G. Dapat dikatakan bahwasannya H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika berlaku dua syarat berikut, yaitu yang pertama adalah ini, setiap A dan B adalah elemen H, maka berlaku A operasi binar bintang elemen H, atau dengan kata lain berlaku yang namanya operasi binar tertutup. Ini merupakan aksioma pertama dari definisi grup. Kemudian, syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah untuk setiap A elemen H, maka berlaku yang namanya A inverse elemen H. Atau dengan kata lain, ada yang namanya unsur identitas dari A yang masih merupakan elemen dari H. Ini merupakan aksioma keempat dari definisi grup. Kemudian, untuk membuktikan teorema ini, kita bisa perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Kita masuk ke penjelasannya sebagai berikut. Karena ini, teorema ini berbentuk biimplikasi, berarti untuk membuktikan teorema ini, kita harus membuktikan dua implikasi yang berlaku, yaitu implikasi yang pertama adalah, jika H subgrup dari G, maka dipenuhi syarat 1 dan 2. Kemudian implikasi yang kedua, jika dipenuhi 1 dan 2, atau syarat 1 dan 2 terpenuhi, maka H subgrup dari G. Oke, kita masuk pembuktian yang pertama, yaitu bukti yang A. Implikasi A, kita andaikan bahwasannya H subgrup dari G. Karena H merupakan subgrup dari G, maka menurut definisi subgrup, H itu memenuhi yang namanya keempat aksioma grup. Karena H adalah subgrup dari G. Sudah kita andaikan H itu subgrup dari G. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya H memenuhi keempat aksioma grup. Dengan demikian, secara langsung H memenuhi sifat 1 dan 2. Di mana sifat 1 dan 2 adalah aksioma pertama dan aksioma keempat dari definisi grup. Oke, kemudian kita masuk ke pembuktian yang B. Pembuktian yang B yang ini. Oke,
Untuk menunjukkan bahwasannya H itu adalah subgrup dari G, kita hanya perlu membuktikan aksioma kedua dan ketiga. Mengapa? Karena di sini kita sudah mengandaikan bahwasannya dipenuhi syarat 1 dan 2, di mana syarat 1 dan 2 adalah terpenuhinya aksioma pertama dan aksioma keempat dari definisi grup. Berarti kita tinggal membuktikan pemenuhan dari aksioma kedua dan ketiga dari definisi grup. Oke, untuk pembuktian dari aksioma kedua dan ketiga definisi grup tersebut, kita bisa lihat penjelasan berikut ini. Oke. Nah, pembuktian untuk aksioma kedua. G merupakan grup. Kita tahu bahwasannya G merupakan grup, berarti setiap unsur di G memenuhi yang namanya sifat asosiatif. Sedangkan kita tahu bahwasannya H adalah subset G. Maka setiap unsur di H juga adalah unsur di G. Sehingga setiap unsur di H berlaku yang namanya sifat asosiatif. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwasannya karena H adalah subset G dan G berlaku yang namanya sifat asosiatif, maka secara langsung H juga memenuhi yang namanya sifat asosiatif. Dengan demikian, aksioma kedua ini terpenuhi. Oke. Kemudian, untuk pembuktian aksioma yang ketiga, kita ambil sembarang A, di mana A masih elemen dari H. Karena berlaku yang namanya aksioma keempat, ini ada di syarat kedua tadi, berlaku A inverse elemen H, berarti ada unsur inverse. Maka karena sifat 1 juga dipenuhi pada H, atau ini syarat di mana operasi tertutup berlaku, maka berlaku yang namanya A dikalikan dengan A inverse elemen H. Atau dengan kata lain, A di operasi bintang-bintangkan dengan A inverse akan menghasilkan yang namanya elemen identitas. Di mana elemen identitas masih merupakan dari elemen dari H. Maka dapat kita katakan secara tidak langsung terbukti aksioma ketiga dipenuhi. Karena ada yang namanya elemen identitas di H. Oke. Karena terbukti keempat aksioma grup dipenuhi dan H itu adalah subset dari G, di mana H juga bukan merupakan himpunan kosong, maka dapat disimpulkan bahwasannya H merupakan subgrup dari G. Ini merupakan pembuktian dari teorema A1. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diberikan suatu himpunan matriks berordo 2x2, yaitu GL, adalah berbentuk A, B, C, D, dengan A, B, C, D elemen dari bilangan real. Dan berlaku yang namanya AD kurang BC tidak sama dengan 0, atau ini merupakan determinan dari GL. Ingat rumus determinan dari matriks yaitu AD kurang BC, matriks ordo 2x2, tidak sama dengan 0 katanya. Oke. Kemudian diketahui bahwasannya dengan operasi perkalian matriks, G itu membentuk grup dengan elemen identitasnya adalah 1001. Jadi dikatakan bahwasannya G dengan operasi bintang-bintangnya itu adalah perkalian membentuk grup. Oke. Kemudian diambil katanya SL atau matriks SL berordo 2x2 berbentuk A, B, C, D. Dengan A, B, C, D elemen real juga dan AD kurang BC sama dengan 1, atau dapat dikatakan bahwasannya determinan dari SL ya, sama dengan 1. Apakah SL 2,Z merupakan subgrup dari 2, R, atau dengan kata lain matriks berordo 2x2 dengan bilangan real komponennya ini ya. Apakah SL itu merupakan subgrup dari GL? Nah, kita masuk ke penyelesaiannya sebagai berikut. Untuk membuktikan permasalahan tersebut, kita gunakan teorema A1 yang telah kita bahas sebelumnya. Kita ingat pada soal tersebut bahwasannya SL 2,Z atau himpunan atau matriks ordo 2x2 dengan komponennya adalah bilangan bulat tidak sama dengan 0. Karena A, misalnya kita ambil sembarang A adalah 1, 3, 1, 4 elemen dari SL 2,Z. Jadi kita ambil sembarang matriks A berbentuk 1, 3, 1, 4. Kemudian kita ambil lagi sembarang nilai matriks yaitu X dan Y, di mana masih merupakan elemen dari SL 2,Z atau
SL matriks ordo 2x2 dengan komponen bilangan bulat. Kita harus membuktikan atau kita akan menunjukkan bahwasannya XY ini atau X dikalikan dengan Y masih merupakan elemen dari matriks SL, himpunan matriks SL. Oke, kita andaikan X-nya itu adalah ABCD dan Y-nya adalah RSTU. Dengan AD kurang BC sama dengan 1, dan RU kurang ST sama dengan 1. Ingat, ini merupakan persyaratan dari SL 2,Z tadi. Maka berlaku AB, CD, RS, TU elemen dari Z atau elemen dari bilangan bulat. Nah, bisa kita buat sebagai berikut. X, Y atau X operasi binar bintang Y dengan operasi binar bintangnya adalah perkalian. Berarti dengan kata lain, X kali Y itu sama dengan AR tambah BT. Mengapa AR tambah BT? Karena A dikali dengan R, kemudian B dikali dengan T. Ingat perkalian matriks ya. Sehingga diperoleh AR tambah BT. Itu untuk baris 1 kolom 1. Kemudian untuk baris 1 kolom 2 diperoleh AS tambah BU. Kemudian untuk baris 2 kolom 1, CR tambah DT, dan baris 2 kolom 2, CS tambah DU. Ini adalah hasil perkalian dari XY. Nah, perhatikan bahwasannya entry-entry dari XY merupakan bilangan bulat atau Z ya, Z ini. Nah, bagaimana dengan determinan XY? Apakah determinan XY masih sama dengan 1? Ingat bahwasannya persyaratan dari determinan tadi adalah harus 1. Harus 1 kan? Nah, kita harus buktikan sebagai berikut. Setiap X elemen dari N atau X adalah bilangan asli, maka berlaku X inverse elemen dari SL 2,Z. Kita ambil sembarang dengan AD-nya kurang BC sama dengan 1. ABCD elemen Z, maka berlaku ya X inverse sama dengan D min B min C A. Ingat inverse pada matriks. Inverse pada matriks rumusnya untuk ordo kali 2, 1 per determinan A adjoin A. Ya kan? Berarti ini 1 per X adjoin dari S. X adjoin dari X, ya kan? 1 per X. Ingat determinan dari X tadi apa? AD kurang BC itu sama dengan 1. Berarti 1 per 1 adjoin dari X-nya apa? Pindahkan A dan D-nya jadi DA. Ini dan ini. Berarti min B dan C-nya ubah tandanya. Berarti jadi min B, min C. Berarti dari situlah kita peroleh nilai dari X inverse ini. Berarti dapat kita buktikan bahwasannya determinan X sama dengan AD kurang BC sama dengan 1. Jadi terbukti bahwasannya X inverse merupakan elemen dari SL 2,Z atau X inverse masih berada pada SL atau himpunan matriks berordo 2x2 dengan komponen bilangan bulat. Berarti menurut teorema A1 terbukti bahwasannya SL2Z subgrup dari GL2R atau SL itu subgrup dari grup GL dengan operasi binar bintangnya adalah perkalian. Oke, kemudian kita masuk ke teorema kedua yang berlaku, yaitu teorema A2. Bunyi teorema ini adalah suatu subset H. Katakan bahwasannya suatu subset H yang tidak kosong dari grup G merupakan subgrup dari G. Sama seperti sebelumnya, H itu harus merupakan himpunan tidak kosong. Dan H adalah subset dari G. Dengan G-nya itu merupakan grup berbentuk G operasi binar bintang, bisa dikatakan bahwasannya H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika berlaku sebagai berikut. A dan B elemen H, maka berlaku A operasi binar bintang B inverse elemen dari H. Oke. Maka kita dapat membuktikan teorema tersebut sebagai berikut. Karena ini teorema ini berbentuk biimplikasi juga, berarti ada dua implikasi yang harus kita buktikan, yaitu yang pertama, jika H subgrup dari G, maka berlaku A operasi binar bintang B inverse elemen dari H, di mana setiap A dan B adalah elemen dari H. Kemudian, implikasi yang kedua yang harus kita buktikan adalah jika setiap A dan B elemen H, maka berlaku A operasi binar bintang B inverse elemen H. Maka H adalah
subgrup dari B. Maka kita masuk ke pembuktian yang pertama. Bukti 1. Itu sebagai berikut. Oke. H subgrup dari G. Maka H grup. Berarti memenuhi yang namanya keempat aksioma grup. Kenapa? Kenapa kita bisa mengatakannya seperti itu? Karena H bisa dikatakan sebagai grup jika ia memenuhi keempat aksioma grup. Karena kita sudah mengandaikan bahwasannya H grup, berarti secara tidak langsung bisa kita simpulkan bahwasannya H memenuhi keempat aksioma grup. Oke, kita ambil sembarang A dan B elemen dari H. Maka dengan aksioma pertama dipenuhi atau aksioma di mana operasi biner tertutup berlaku, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya A jika operasi biner bintangkan dengan B inverse masih berada pada himpunan H atau masih di sini berlaku yang namanya definisi tertutup. Berarti terbukti untuk implikasi yang pertama. Kemudian kita masuk ke pembuktian implikasi yang kedua. Kita ambil sembarang A elemen H. Maka diperoleh A kali A inverse elemen H. Berlaku seperti berikut. A operasi bintang dengan A inverse, maka berlaku elemen identitas. Ya kan? A dioperasi bintang dengan A inverse akan menghasilkan identitas. Maka secara tidak langsung dipenuhi aksioma yang ketiga. Kemudian kita ambil sembarang elemen identitas dengan A adalah elemen H, maka diperoleh elemen identitas dioperasi bintang-bintangkan dengan A inverse, di mana E dioperasi bintang-bintangkan dengan A inverse merupakan elemen H, maka A inverse adalah elemen H. Berarti aksioma keempat dipenuhi. Kemudian kita ambil sembarang A, B inverse elemen H diperoleh A operasi biner bintang dengan B inverse diinversekan lagi dengan A operasi biner bintang B inverse lagi masih merupakan elemen H, atau A operasi biner bintang B, atau mengapa bisa B saja? Karena B inverse, kalau B inverse diinversekan lagi akan menghasilkan B itu sendiri. Berarti A operasi biner bintang dengan B masih merupakan elemen dari H. Berarti aksioma pertama dipenuhi atau definisi operasi biner tertutup dipenuhi. Dengan dipenuhi aksioma pertama dan keempat. Aksioma pertama dan keempat ya. Ini dan ini. Menurut teorema A1, maka secara langsung H merupakan subgrup dari G. Maka terbukti implikasi yang kedua. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwasannya teorema A2 terbukti berlaku. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah sebagai berikut. Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Dengan operasi biner bintangnya didefinisikan sebagai penjumlahan biasa. Dari contoh 1 diketahui bahwasannya Z, operasi biner bintang, merupakan grup. H adalah himpunan semua bilangan genap. Kita disuruh menunjukkan bahwasannya H merupakan subgrup dari Z. Dari contoh soal sebelumnya, kita buat penyelesaian. Jadi, dari soal di atas, H subset Z dan H bukan himpunan kosong. Karena 4 adalah bilangan genap, maka 4 elemen H. Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa H biner bintang merupakan grup. Nah, untuk membuktikan soal di atas, dapat digunakan definisi grup dan teorema yang berkaitan, yaitu teorema A1 maupun A2 yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi dari definisi grup dapat dilakukan seperti contoh sebelumnya dengan teorema A2. Jadi kita ambil sembarang A, B elemen H. Dari definisi dapat ditulis A-nya sama dengan 2M dan B-nya sama dengan 2N. Maka M, N elemen Z atau bilangan bulat, di mana A kurang B sama dengan A tambah min B. Tadi kita ketahui bahwa A adalah 2M dan B-nya adalah 2N. Jadi di sini min 2N karena B-nya adalah min. Nah, 2M
kurang N sama dengan K. Jadi M sama N kurang N sama dengan elemen Z. Jadi 2K elemen H terbukti bahwa sifat dari teorema A2 dan dipenuhi. Selanjutnya kita masuki teorema yang A3, yaitu berbunyi suatu himpunan bagian H tidak kosong dari G dikatakan subgrup dari operasi G, di sini kita perhatikan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang. Yang kedua, unsur-unsur identitas E elemen G ada dalam H, atau E elemen G maka E elemen H. Dan yang ketiga, setiap A elemen A maka A inverse juga elemen H. Jadi ini juga hampir sama dengan teorema sebelumnya, di mana sifatnya itu tertutup, identitas, inverse, dan komutatif. Oke, kita buktikan di sini untuk teorema yang pertama. Buktikan teorema di atas terdiri dari 2 bagian, di mana H bukan himpunan kosong dan subset dari G. Yang pertama, jika H subgrup dari G, bintang, maka berlaku A, B, dan C. Yang kedua, jika A, B, dan C berlaku, maka H subgrup dari G bintang. Nah, bukti yang pertama dari kasus sebelumnya, jika H subgrup dari G, bintang, maka berlaku A, B, dan C. Jika H subgrup dari G, bintang, berarti memenuhi keempat aksioma grup. Nah, aksioma grup telah dijelaskan sebelumnya. Dan H tertutup terhadap operasi biner bintang. Maka aksioma pertama dari grup itu terpenuhi, di mana adalah operasinya tertutup. Oke, yang kedua mengenai unsur atau identitasnya adalah E elemen G ada di dalam H, berarti E elemen G maka elemen H. Jadi aksioma ketiga dari identitas grup terpenuhi. Dan yang terakhir kita cek tadi ya, A elemen H maka A inverse juga elemen H. Nah, ini ada aksioma yang keempat ya teman-teman. Jadi dari pernyataan di atas, di mana terdapat aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 4, dapat kita simpulkan bahwa terbukti jika H subgrup dari G, bintang berlaku A, B, dan C. Nah, jadi kalau dalam sebuah kasus kita temui ada lebih dari 1 atau 3, itu berarti bukti yang keempat itu otomatis benar, atau aksioma yang keempat otomatis benar. Jadi yang pertama tadi kita melihat bahwa dia tertutup. Nah, yang kedua tadi mempunyai unsur identitas, dan yang ketiga adalah dia itu inverse. Jadi otomatis satu lagi mengenai komutatif itu pasti terpenuhi karena 3 syarat tadi sudah dipenuhi. Nah, bukti yang kedua, jika A, B, dan C berlaku, maka H subgrup dari G bintang. G, bintang. Nah, kita ambil sembarang A, B ini elemen G. Jadi A cross B sama dengan A tambah B. Elemen G, sifat tertutup terpenuhi atau aksioma pertama dipenuhi. Oke. Yang kedua, unsur identitas. Kita cari unsur identitasnya di mana E elemen G. Berarti E elemen G, maka E elemen H. Nah, pilih E sama dengan 0 dan C sama dengan G. Maka ambil sembarang A elemen G, maka kita kali A kali E sama dengan A tambah 0. Sama dengan A. Dan E kali A sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dipenuhi. Sehingga dipenuhi juga A
kali E sama dengan E kali A. Karena ini tadi perkaliannya 0, jadi sama-sama A ruas kanan dan ruas kiri itu sama, A kali E. Nah, artinya elemen identitas atau aksioma ketiga dipenuhi. Yang terakhir, setiap A elemen H, maka A inverse juga elemen dari H. Jadi kita ambil sembarang A elemen H, kita pilih A-nya itu inverse, sama dengan min A. Nah, gitu elemen dari H. Sehingga A dikali A inverse sama dengan A ditambah min A, sama dengan 0. Nah, 0 tadi itu sama dengan E. Jadi, di sebelah ruas sebelahnya kita buktikan juga di mana A inverse dikali A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Nah, ini juga sama dengan E. Berarti setiap A elemen H, maka A inverse juga elemen H. Atau min A elemen H, setiap A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan E. Jadi aksioma keempat juga dipenuhi. Sehingga dipenuhi aksioma pertama, kedua, dan pertama, ketiga, dan keempat dari grup, maka menurut definisi A3 tadi, subgrup dari G, bintang terbukti. A himpunan bagian yang berhingga dan tak kosong dari grup G merupakan subgrup dari G jika H memenuhi sifat tertutup. Nah, jadi kita akan membuktikan teorema A4 ini, di mana kita akan membuktikannya menggunakan teorema A1 yang telah dibahas sebelumnya. Nah, dikatakan bahwa teorema A1 ini itu suatu subset H yang tidak kosong dari grup G dengan operasi bintang merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika yang pertama, untuk setiap A, B merupakan anggota H, maka A cross B merupakan anggota H. Ini merupakan aksioma pertama dari definisi grup yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk setiap A anggota B merupakan anggota H, maka A inverse merupakan anggota H. Ini merupakan aksioma keempat dari definisi grup. Nah, maka kita tinggal membuktikan bahwa A inverse ini juga merupakan anggota dari H. Nah, jika A ini merupakan anggota dari H. Kemudian di sini jika A sama dengan E, maka A inverse sama dengan A. Lalu jika A tidak sama dengan E, maka ada beberapa kemungkinan yang muncul, yaitu jika A pangkat 1 atau A, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai dengan A pangkat N. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Jika A ini merupakan sama dengan E, maka A inverse sama dengan A. Kemudian, untuk kemungkinan yang kedua, jika A tidak sama dengan E, maka ada beberapa kemungkinan yang muncul, yaitu A, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai dengan A pangkat N. Nah, jadi karena H ini terbatas dan tertutup di bawah operasi kemungkinan terhadap G, untuk setiap A bilangan positif dalam H, maka tidak semua anggotanya berbeda. Kemudian A pangkat I sama dengan A pangkat J, di mana I ini lebih besar dari J. Maka bisa kita buat A I pangkat J, I kurang J sama dengan E. Atau sama dengan ini, A sama dengan E. Nah, karena A tidak sama dengan E, maka kemungkinan yang muncul yaitu I kurang J lebih dari 1. Maka terbentuklah yang ini, jika A tidak sama dengan E. Jika A inverse atau A sama dengan E, maka kemungkinan yang muncul adalah yang ini. Gitu. Maka terbuktilah bahwa teorema 4 ini, jika H himpunan bagian yang berhingga dan tak kosong dari grup G, H subgrup dari G jika H memenuhi sifat tertutup. Oke, kemudian kita di sini ada disajikan teorema A5. Kita akan membuktikan teorema A5 ini yang berbunyi jika S dan T masing-masing subgrup dari G, maka S iris T merupakan subgrup dari G. Nah, jadi untuk membuktikan ini, kita bisa melihat ada suatu definisi
di mana jika irisan dari dua himpunan A dan B ini dinyatakan dengan A iris B atau di sini S iris T, maka kemungkinan yang muncul adalah jika kita diberikan suatu irisan himpunan A iris B, nah maka irisan yang muncul itu adalah X merupakan anggota dari A dan X itu merupakan anggota dari B. Ini menurut definisi C2 yang ada di buku Struktur Aljabar 1. Nah, jadi di sini terdapat dinyatakan S iris T, maka kemungkinan yang muncul yaitu E itu merupakan anggota S dan E itu merupakan anggota T. Jadi E ini merupakan anggota dari S iris T. Jadi gini, ini merupakan suatu himpunan S dan ini merupakan suatu himpunan T. Nah, jadi jika ini merupakan irisan, maka S iris T. Nah, jadi E ini merupakan anggota dari S dan T. Jadi dia berada di tengah-tengah ini, tengah-tengah irisan antara S dan T. Ini merupakan letak dari E. Jadi menurut teorema A2 yang telah kita bahas sebelumnya, terbuktilah bahwa S iris T ini merupakan subgrup dari G. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuktikan teorema A6, yang dimana jika S alpha suatu koleksi subgrup dari G, maka S sama dengan A sampai dengan iris S alpha merupakan subgrup dari G. Nah, jadi kita akan membuktikan teorema A6 ini, yaitu diketahui bahwa S alpha atau Sn, bisa kita buat Sn di sini. Nah, suatu koleksi subgrup dari G berarti ini kan S alpha, jadi dia tak hingga yaitu bisa kita buat S1, S2, S3, S4 sampai dengan S alpha. Artinya dia tidak ditentukan di mana dia berhenti. Nah, ini merupakan subgrup-subgrup dari G. Nah, dengan menggunakan teorema A5 yang sebelumnya, yang ini yang sudah kita buktikan, jika dua buah subgrup diiriskan, nah, ini merupakan suatu irisan subgrup. Maka irisannya adalah subgrup tersebut. Nah, dengan demikian, S itu sama dengan A alpha sampai dengan iris S alpha, ini merupakan S1 irisan S2, irisan S3, irisan S4 sampai dengan irisan S alpha. Artinya dia tak hingga. Nah, karena S1 irisan S2 irisan, ini merupakan subgrup, demikian juga S3 sampai dengan S4, atau bisa juga sampai dengan S5, irisan S6, irisan. Nah, ini merupakan irisan-irisan dari subgrup tersebut. Nah, hingga S alpha kurang 1 irisan S alpha sampai sebagainya. Nah, ini juga merupakan grup. Maka jika diteruskan, irisannya adalah subgrup dari G. Nah, gitu. Jadi, terbukti bahwa teorema A6 ini merupakan subgrup dari G. Yang dimana jika dua buah subgrup diiriskan, maka irisannya adalah subgrup tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita masuk ke definisi A2. Center dari grup G ditulis ZG. Yaitu di mana himpunan A elemen G, di mana AX sama dengan XA, di mana X elemen G. Teorema A7. ZG merupakan subgrup dari G, maka kita coba untuk menggunakan teorema A1. Untuk membuktikannya, ZG tidak sama dengan himpun. ZG tidak kosong, karena ada elemen
karena ada identitas elemen G yang memenuhi EX sama dengan XC, di mana X elemen G. Jadi E elemen ZG. ZG subgrup G dari definisi. Ambil sembarang A, AB elemen ZG menurut definisi AX sama dengan XA dan BX sama dengan XB, di mana X elemen G. Lalu akan ditunjukkan AB elemen ZG, artinya akan ditunjukkan ABX sama dengan XAB dan AB elemen G. Perhatikan ABX sama dengan AXB dan XAB dan AB elemen G. Di sini berlaku sifat tertutup pada G, jadi AB elemen ZG terbukti. Oke, kita misalkan dan kita coba ambil A elemen ZG. Menurut definisi, AX sama dengan XA, di mana X elemen G. Karena G grup, maka A inverse elemen G. Perhatikan AX sama dengan XA. Maka seperti ini. Nah, A inverse dikalikan AX, lalu dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan XA sama dengan A inverse. Sehingga nanti hasilnya seperti ini, di mana X A inverse sama dengan A inverse X. Maka terbukti A inverse elemen ZG. Karena kedua sifat dari teorema A1 dipenuhi, maka terbukti bahwa ZG merupakan subgrup dari G. Nah, sekarang kita masuk pada definisi A3 yang mengenai centralizer dari A dalam grup G ditulis CA sama dengan himpunan G, elemen G, di mana AG sama dengan GA. Teorema A8. Di sini CA merupakan subgrup dari G. Maka dapat kita buktikan dengan menggunakan teorema 1. CA bukan himpunan kos, bukan kok. Tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada identitas elemen G yang memenuhi EG sama dengan GE, di mana G elemen G. Jadi, identitas adalah elemen dari CA. CA merupakan subgrup dari G. Dilihat dari definisi. Maka kita coba ambil sembarang G, B elemen CA menurut definisi EG sama dengan GE dan BG sama dengan GB, di mana G elemen G akan ditunjukkan A, B elemen G, artinya akan ditunjukkan bahwa ABG sama dengan GAB dan AB elemen G. Coba perhatikan ABG sama dengan AGB ditambah GAB dan A, B elemen G. Jadi A, B elemen CA itu terbukti. Ambil A elemen CA menurut definisi AG sama dengan GA, di mana G elemen G. Karena G grup, maka A inverse elemen G. Elemen CA. Perhatikan AG sama dengan GA. Seperti dengan cara yang tadi. A inverse AG. A inverse sama dengan A inverse GA dikali AG. Sehingga nanti menghasilkan identitas G A inverse sama dengan A inverse G. GA inverse sama dengan A inverse G. Maka terbukti A inverse elemen CA. Maka dapat disimpulkan karena kedua sifat dari teorema 1 dipenuhi, maka terbukti CA merupakan subgrup dari G. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 1. Dadah, bye. Sampai jumpa kembali.